Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan melanjutkan bahasan saya di naskah yang sama seperti video saya sebelumnya, yaitu tentang naskah-naskah yang berkaitan tentang pengobatan-pengobatan yang menggunakan bahan-bahan herbal yang ada di sekeliling kita. Nah, semoga mungkin nanti bisa jadi alternatif untuk mengobati penyakit tersebut jika Sobat Klasik mengalaminya, atau orang-orang yang sedang Sobat Klasik mengalami bisa dicoba, karena bahan-bahan yang digunakan itu ya bahan-bahan yang mudah sekali ditemukan, tidak menggunakan obat-obatan medis, tapi obat-obatan yang menggunakan bahan-bahan herbal, bahan-bahan tumbuhan, daun-daun, dan bahan-bahan ya biji-bijian dan sebagainya. Nah, mari disimak apa yang akan saya sampaikan berikut ini mengenai pengobatan-pengobatan herbal. Oke, Sobat Klasik, kali ini saya akan membahas mengenai pengobatan terhadap orang yang terkena flu, influenza, atau bahasanya pilek. Nah, bahasa Jawanya pilek atau bahasa Indonesia bisa disebut flu, influenza. Nah, itu ada beberapa alternatif pengobatan yang bisa saya rekomendasikan melalui naskah ini dan bisa jadikan referensi oleh Sobat Klasik semuanya. Nah, ada 4 cara atau 4 alternatif pengobatan jika Sobat Klasik terkena pilek atau flu. Nah, yang pertama, silakan disimak Sobat Klasik. Yang pertama yaitu menggunakan godhong ketapang. Tombone loro pilek. Nomor 1, godhong ketapang, daun ketapang itu salah satu bahannya. Yang kedua yaitu menggunakan godhong sembung, daun sembung. Nah, 2 bahan ini digodok, dimasak ya, dimasak sampai mendidih, dan airnya nanti diminum oleh orang yang sedang sakit flu atau pilek tadi. Nah, itu alternatif pertama terhadap sakit pilek. Nah, daun sembung, daun ketapang, hanya 2 itu bahannya. Alternatif yang kedua, jika terjadi pilek pada Sobat Klasik atau saudaranya, anaknya, adiknya, orang tua, dan siapapun yang ada di Sobat Klasik dan bisa diberikan informasi mengenai alternatif pengobatan dari naskah kuno ini. Yang kedua yaitu menggunakan godhong sembung legi. Nah, kalau tadi dijelaskan yang pertama tadi hanya godhong sembung. Nah, kalau yang kedua ini ada tambahnya legi, nggak tahu ini. Mungkin beda atau mungkin sama ya. Nanti Sobat Klasik yang tahu bisa komen di kolom komentar apa bedanya daun godhong sembung sama sembung legi. Apakah ada bedanya atau ini sebenarnya sama aja daunnya. Nah, yang pertama menggunakan godhong sembung legi, daun sembung legi. Yang kedua menggunakan bayam ya, daun bayam, godhong bayam. Nah, daun bayam yang berduri. Ini jelaskan godhong bayam sing ono rine, daun bayam berduri. Nah, itu menggunakan 2 bahan itu, kemudian dicampur dengan adas pulosari lan adas pulosari. Adas pulosari itu bentuknya kayak biji ya. Nanti Sobat Klasik bisa lihat, dan pasti Sobat Klasik juga sebenarnya tahu mengenai bahan ini. Bentuknya itu seperti biji seperti kuaci itu bentuknya, hitam-hitam, ada hitam-hitamnya. Nah, itu disebut dengan adas pulosari. Yang keempat menggunakan kayu angin. Yang berikutnya, yang terakhir yaitu menggunakan godhong randu atau daun pohon randu ya. Pohon randu itu daunnya yang mudah diambil. Nah, itu bisa menjadi alternatif untuk sakit pilek atau flu ini. Nah, dari kesemua bahan tadi itu sama seperti yang pertama tadi, yaitu digodok, dimasak sampai mendidih, dan airnya nantinya terus diminumkan oleh orang yang terkena flu atau pilek tadi. Sama-sama yang diminum adalah airnya ya, sama-sama semua bahan tadi itu, cuma bedanya tadi yang kedua bahannya lebih banyak, tidak hanya 2 daun saja. Kalau yang pertama tadi hanya 2 bahan, yang kedua tadi ada beberapa bahan yang digunakan. Itu alternatif yang kedua pengobatan flu atau pilek ini.
Kemudian yang ketiga, ada alternatif yang berikutnya, yang ketiga, untuk menyembuhkan orang yang terkena flu atau pilek menggunakan secang. Tombone loro pilek kaping telu itu secang. Nah, secang ini kalau sobat kasih sering minum wedang uwuh, nah itu ada yang pakai secang juga. Secang, lalu menggunakan bengle. Nah, yang kedua adalah bengle, yang ketiga pakai kayu manis juga ya. Kalau sobat kasih pasti tahu ini kayu manis sering digunakan untuk makanan, untuk bikin kue. Nah, beberapa makanan atau beberapa kue biasanya juga menggunakan kayu manis ini. Kayu manis, kemudian menggunakan ada 10 sari juga, sama seperti alternatif yang kedua tadi, ada 10 sari, kemudian pakai daun bidara juga, daun bidara yang putih ya. Dan yang terakhir pakai babakan pule. Nah, dari kesemua bahan tadi, ke-6 bahan tadi, caranya tidak dimasak, digodok ya, tapi ditumbuk, digoreng dulu. Semua bahan tadi itu digoreng, kayak disangrai itu, digoreng, terus baru kemudian ditumbuk. Nah, ditumbuk. Nah, baru setelah ditumbuk, bahan-bahan tadi itu dicampur dengan air panas. Nah, baru airnya diminumkan. Kalau yang pertama, yang kedua tadi tidak perlu digoreng dan ditumbuk, langsung digodok atau dimasak dengan air terus diminum. Nah, kalau yang ketiga ini ditumbuk dulu ya, jangan keliru ya sobat kasih, nanti biar maksimal ya untuk pengobatannya. Digoreng dulu, ditumbuk, lalu baru dicampur air panas dan airnya baru yang diminum. Dan yang terakhir, tombol pilek yang terakhir atau obat untuk sakit flu yang terakhir, yaitu menggunakan tapak liman. Tapak liman itu digodok, hanya satu bahannya yaitu tapak liman ya. Tapak liman digodok, dimasak sampai mendidih, dan airnya nanti diminum oleh orang yang sedang sakit flu tadi. Nah, itu ada 4 alternatif ya sobat kasih untuk sakit flu atau pilek. Silakan sobat kasih bisa menggunakan itu, bahan-bahan mana yang mudah ditemukan di sekeliling sobat klasik. Nah, itu bisa sobat kasih gunakan, entah itu yang tadi hanya pakai 2 daun, atau yang menggunakan beberapa bahan, ada 5 bahan, atau yang ketiga tadi ada sampai 6 bahan, atau yang terakhir hanya butuh 1 bahan saja yang untuk menyembuhkan sakit pilek ini, yaitu pakai tapak liman tadi. Yang semuanya sama, yang diminum kan itu air dari percampuran dari bahan-bahan tersebut. Oke, itu beberapa alternatif untuk menyembuhkan sakit flu. Nah, semoga sobat kasih bisa mempraktekkan ini bagi yang percaya dan sedang terkena sakit flu atau pilek. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.